Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah Sistem Operasi untuk kelas pagi pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020. Sebelum saya mulai, saya harapkan dari materi sebelumnya Anda sudah menyimpan semua bahan materi yang saya kirimkan lewat WA Group, kemudian juga ada di Siakat ya. Kemudian itu juga menjadi bahan untuk sampai nanti ujian akhir semester. Nah, berdasarkan pertemuan sebelumnya dari hasil UTS memang ada beberapa yang merasa nilainya itu belum memuaskan. Nah, di sini memang saya belum mengadakan remedi, di mana untuk remedi nanti akan saya adakan menjelang ujian akhir semester. Nah, ini remedi tentunya bagi yang melaksanakan saja, bagi yang tidak ya tidak usah ya. Nah, kemudian harapannya nanti dari setiap kuis yang merupakan nilai harian yang saya berikan itu bisa Anda isi. Jadi bagi yang merasa ya belum mengisi kuis itu nanti bisa bertanya. Nah, pada lain waktu nanti akan saya sampaikan hasil penilaian secara keseluruhan. Jadi nanti dari rata-rata hasil kuis harian maupun hasil tugasnya, kemudian juga nilai UTS-nya itu nanti akan didapatkan nilai total yang merupakan nilai sementara apakah Anda bisa dinyatakan lulus atau tidak mengikuti perkuliahan ini. Baiklah, untuk selanjutnya supaya lebih jelas pada pagi hari ini tema yang akan saya berikan ini membahas tentang proses scheduling pada sistem operasi. Supaya lebih jelas kita langsung saja masuk pada tema pagi hari ini. Berikut adalah PPT untuk pagi hari ini, yaitu dengan judul proses scheduling pada sistem operasi atau yang disebut atau yang dikenal dengan istilah penjadwalan. Nah, kita lihat dulu pengertiannya. Scheduling merupakan satu atau beberapa buah aturan, mekanisme, dan prosedur di dalam sistem operasi. Saya ulangi sekali lagi. Scheduling diambil dari kata dasar schedule atau yang bisa diartikan dengan jadwal. Ini pengertiannya merupakan satu atau beberapa aturan, mekanisme, dan prosedur di dalam sistem operasi, di mana kesemuanya itu melibatkan peran serta kernel, aplikasi, dan proses terkait dengan urutan kerja yang dilakukan oleh komputer dan sistem komputer. Scheduling ini ada di dalam semua sistem operasi apapun. Nah, pemahamannya di sini tidak hanya sistem operasi yang bekerja untuk komputer, tetapi juga untuk mesin, misalkan sistem operasi yang menggerakkan mesin-mesin besar di pabrik untuk proses produksi ya. Itu membutuhkan sistem operasi khusus, itu juga ada scheduling di dalamnya. Kemudian sistem operasi untuk mengatur jadwal penerbangan ya, jadi istilahnya jadwal penerbangan pesawat itu juga ada, juga membutuhkan scheduling tentunya. Kemudian sistem operasi untuk perangkat ponsel yang kita gunakan sehari-hari juga ada. Ya, itu juga membutuhkan scheduling di dalamnya. Jadi kalau yang di komputer sendiri itu yang terlibat adalah bagian kernel, aplikasi, dan proses. Nah, ini adalah pengertian dari scheduling atau jadwal. Nah, berikutnya perlunya proses scheduling di dalam sistem operasi.
Kernel atau inti dari sistem operasi itu memiliki utilitas, fungsi-fungsi utama, serta dukungan terhadap software dan hardware sesuai dengan arsitektur komputer, baik yang 32 bit atau 64 bit. Selain itu, terdapat proses yang bekerja pada kernel di sistem operasi. Hal seperti itulah yang mendasari kenapa perlu adanya penjadwalan. Ya, jadi karena fungsi utama dukungan terhadap software dan hardware memiliki utilitas yang tinggi untuk kernel sesuai dengan spek arsitektur komputer sendiri, ya. Ini mendasari kenapa perlu adanya penjadwalan. Nah, penjadwalan ini diperlukan agar proses yang ada pada sistem itu dapat bekerja dengan baik dan memperkecil kemungkinan adanya error pada saat sistem berjalan karena sudah diatur sesuai dengan arsitektur komputernya, sesuai dengan fungsi-fungsi utamanya. Nah, ini memperkecil adanya error pada saat sistem berjalan. Selain itu, penjadwalan perlu karena adanya multiprogramming pada sistem operasi. Kita ketahui bahwa ada banyak sekali program, ya, yang berjalan dalam sistem operasi di sini. Nah, ini maka perlu adanya scheduling. Kira-kira mana saja yang aktif dan mana saja yang memang membutuhkan akses untuk dijalankan. Ya. Jadi kalau kita lihat alasan perlunya proses scheduling itu ada dua. Yang pertama, agar proses yang ada pada sistem dapat berjalan dengan baik dan memperkecil adanya error, ya, pada saat sistem berjalan. Yang kedua, adanya fungsi multiprogramming pada sistem operasi. Maka dua alasan inilah yang menyebabkan perlunya proses penjadwalan. Nah, berikutnya tadi kita sudah ada istilah multiprogramming. Nah, mungkin kita perlu membahas apakah multiprogramming dan multiprocessing itu. Mungkin kemarin pada soal UTS ini ada istilah-istilah ini muncul ya. Nah, di sini multiprogramming merupakan kemampuan OS untuk menjalankan operasi satu atau lebih secara bersamaan dan menghasilkan sebuah proses. Saya ulangi, multiprogramming merupakan kemampuan dari OS untuk menjalankan operasi, ya, di mana lebih dari satu secara bersamaan dan menghasilkan sebuah proses. Ada hasilnya. Sedangkan multiprocessing merupakan kemampuan penanganan dua proses atau lebih secara bersama-sama. Ya, jadi pembeda dari multiprogramming dan multiprocessing, kalau multiprogramming itu lebih ditekankan di sisi softwarenya karena ada beberapa program, ya. Sedangkan multiprocessing lebih ditekankan pada sisi hardware, bagaimana hardware itu bisa mengelola atau melakukan proses, ya. Nah, ini perbedaan dari multiprogramming dan multiprocessing. Sekali lagi, multiprogramming lebih menekankan pada sisi software, sedangkan multiprocessing lebih menekankan pada sisi hardware. Nah, berikutnya peran dari proses scheduling. Proses scheduling di sini memiliki peran penting, yaitu memaksimalkan throughput serta kinerja dan waktu prosesor, mengefisienkan proses pada sistem, keadilan atau fairness pada semua job dan aplikasi, meminimalkan waktu tanggap atau time response, serta mengoptimalisasi sumber daya atau resource. Nah, jadi kalau kita lihat ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini peran dari proses penjadwalan. Saya ulangi, yang pertama memaksimalkan throughput, ya, serta kinerja pada waktu prosesor.
Yang kedua, mengefisienkan proses pada sistem. Yang ketiga, keadilan atau fairness ya, pada semua job dan aplikasi. Kemudian yang keempat, meminimalkan time response. Kemudian mengoptimalisasi resource. Ya, ini peran dari proses scheduling sehingga minim terjadi error seperti yang diharapkan tadi, dapat bekerja dengan baik ya, ini tadi. Nah, kemudian multi programming pun juga bisa dilaksanakan dengan baik ya, karena adanya peran dari proses scheduling. Nah, berikutnya kalau ini kita lihat sebuah bagan scheduling and process state transition. Ya, jadi ini ada long term scheduling, ready, kemudian ada medium term scheduling, ada short term scheduling. Nah, kemudian ini ada bagian block atau suspend, kemudian ini adalah exit. Nah, kalau kita lihat memang dari jenis-jenis scheduling ini yang paling pendek ini langsung dijalankan terlebih dahulu ya. Sedangkan yang ready menunggu itu adalah medium term scheduling, ini bisa saja ready atau suspend tergantung nanti di jadwalnya itu benar-benar memang harus dilaksanakan atau tidak karena diatur oleh sistem operasi di sini. Kemudian untuk long term scheduling sendiri dalam tahapan new, menunggu ya, dalam artian ada kegiatan baru. Jadi penjadwalan yang pendek ini sedang dijalankan, yang medium ini standby ya, yang medium standby ini bisa saja nanti jalan, bisa saja nanti suspend ya. Kemudian yang long term ini direncanakan sehingga nanti pasti sifatnya itu new ya di sini. Kemudian dari medium term scheduling sendiri ini juga ada pilihan untuk block ya. Jadi pilihannya di sini apakah ready atau suspend atau di block atau suspend. Seperti itu. Jadi pilihannya ada dua ini kalau untuk medium term scheduling. Tergantung nanti dari transisi state-nya itu dari OS-nya menganggap bahwa itu perlu dijalankan atau tidak. Kalau sekiranya itu mungkin sebuah ancaman atau semacam virus yang mungkin nanti membahayakan bagi proses pelaksanaan sistem, maka itu bisa saja dilakukan proses block atau suspend. Nah, berikutnya setelah kita melihat bagan tadi, ada kesimpulan yang bisa kita ambil, yaitu ada 4 tipe penjadwal yang berada pada sistem operasi kompleks. Ya, jadi disebut kompleks itu karena begitu banyaknya proses yang ada di dalamnya, begitu banyaknya program yang ada di dalamnya. Nah, 4 tipe penjadwal itu apa saja? Yang pertama yaitu long term scheduling. Penjadwalan ini menambahkan pool untuk proses yang akan dieksekusi. Ya. Kemudian yang kedua, medium term scheduling merupakan penjadwalan dengan menambahkan jumlah dari proses baik secara penuh maupun parsial di dalam memori utama. Kemudian yang ketiga, short term scheduling merupakan penjadwalan dengan memilih proses mana yang akan dieksekusi terlebih dahulu oleh prosesor dalam waktu singkat. Ya, jadi di sini sekali lagi nanti prosesor yang melakukan proses eksekusi. Nah, yang kelihatan langsung itu di penjadwalan short term scheduling, karena langsung dipilih proses mana yang akan dieksekusi. Sedangkan di medium term scheduling ini sifatnya standby ya, menambahkan jumlah dari proses mau penuh ataupun parsial.
Nah, kemudian kalau long term ini menambahkan pool untuk proses yang akan dieksekusi. Jadi sifatnya masih planning ya. Kemudian yang I/O scheduling ini merupakan penjadwalan dengan memilih proses mana yang tertunda yang dapat dilanjutkan kembali berdasarkan ketersediaan perangkat I/O. Nah, jadi ini sangat tergantung dari ketersediaan sumber daya berupa perangkat I/O untuk yang penjadwal tipe yang keempat. Ya. Nah, berikutnya algoritma scheduling. Algoritma scheduling membantu alur scheduling ya, pada sistem serta membantu para programmer di dalam pengembangan aplikasi terkait dengan OS. Jadi setelah kita tadi paham apa itu scheduling, tipe-tipenya apa saja ya, kemudian mengapa perlu ada scheduling di dalam sistem operasi, sekarang kita mencoba melihat algoritmanya, di mana dari algoritma scheduling ini ternyata ada alur scheduling yang dapat membantu programmer di dalam pengembangan aplikasi terkait dengan OS. Yang pertama, algoritma yang dikenal yaitu round robin. Menggunakan konsep antrian queue ya, queue di sini, setiap proses memiliki time quantum untuk menandai waktu dari proses lalu, time quantum selesai, dan akhirnya proses selesai. Setiap proses diberi nilai yang sama untuk time quantum yaitu 1/n. Menentukan time quantum jangan terlalu kecil karena proses tidak dapat selesai dalam satu kuantum. Jangan juga terlalu besar akan menjadi FCFS atau first come first serve. Nilai ideal time quantum adalah 80 dari skala 0 sampai dengan 100. Ini konsep dari round robin. Intinya jangan memberi nilai time kuantumnya terlalu kecil dan idealnya 80 ya. Kemudian yang kedua itu ada FIFO, first in first out. Proses yang lebih dahulu datang akan segera dieksekusi atau ikuti antrian ya. Apabila ada proses panjang dan proses pendek, pemrosesan tetap sesuai dengan waktu kedatangan sehingga merugikan proses pendek. Solusi dari hal tersebut adalah algoritma SDF. Nah, jadi kalau FIFO ini sesuai dengan aturan dari antrian, siapa yang datang itu yang akan pertama dieksekusi. Seperti itu. Nah, di sini ada kendala ya. Jika ada proses yang tidak sama, ada yang panjang, ada yang pendek. Nah, masalahnya pemrosesan itu sesuai dengan waktu kedatangan. Sehingga hal ini merugikan yang pendek. Kalau pendek waktu kedatangannya awal ya sudah cepat selesai ya. Nah, apalagi kalau ternyata dia ada di belakang waktu proses yang panjang. Dengan menunggu terlalu lama karena sesuai pemrosesan tadi. Dan dia pada hanya yang diproses itu sedikit, tapi harus menunggu dulu. Nah, ini yang merugikan di FIFO. Nah, solusinya apa? Ada SJF atau Short Job Cut. Proses ini memperbaiki algoritma FIFO. SJF akan mendahulukan yang lebih pendek dengan cara memeriksa masing-masing proses yang ada. Nah, kalau SJF ini dia akan cek dulu mana yang pendek, mana yang panjang. Nanti yang pendek akan dieksekusi dulu, sehingga tidak perlu menunggu terlalu lama seperti itu. Nah, kemudian ada penjadwalan dengan prioritas. Ya. Priority scheduling ini merupakan algoritma penjadwalan yang mendahulukan proses dengan nilai prioritas tertinggi. Setiap proses memiliki prioritasnya masing-masing. Prioritas suatu proses dapat ditentukan melalui beberapa karakteristik ya. Jadi penentuan prioritas itu ada karakteristiknya sendiri untuk priority scheduling ini. Apa saja? Yang pertama batas waktu.
Yang kedua, kebutuhan memori. Yang ketiga, akses file, ya, perbandingan antara I/O burst dengan CPU burst. Kemudian yang keempat, tingkat kepentingan proses. Ya. Jadi setelah melalui karakteristik ini, maka nanti akan ditentukan mana yang mendapatkan prioritas untuk diproses terlebih dahulu. Jadi dilihat dari nilai prioritas yang tertinggi, dicek dulu di situ. Penjadwalan dengan prioritas juga dapat dijalankan secara preemptive maupun non-preemptive. Pada preemptive, jika ada suatu proses yang baru datang, memiliki prioritas yang lebih tinggi daripada proses yang sedang dijalankan, maka proses yang sedang berjalan tersebut dihentikan. Nah, ini spesifikasi dari priority scheduling ya. Kalau ada proses yang memiliki prioritas skala lebih tinggi padahal dia sedang jalan, maka langsung dihentikan. Lalu CPU dialihkan untuk proses yang baru datang tersebut. Sementara itu pada non-preemptive, proses yang baru datang tidak dapat mengganggu proses yang sedang berjalan, tetapi hanya diletakkan di depan antrian. Nah, ternyata penjadwalan dengan prioritas ini itu dapat dijalankan dengan dua cara. Setelah melalui penilaian kriteria tadi ya, ada batas waktu, kebutuhan memori, akses file, dan tingkat kepentingan proses, seperti itu ya. Nah, di sini nanti akan ditentukan mana yang nilainya paling tinggi. Nah, itu yang akan diproses. Nah, ternyata pada penjadwalan dengan prioritas ini dapat dijalankan dengan dua hal, yaitu preemptive maupun non-preemptive. Kalau untuk yang preemptive, jika nanti pada saat proses dijalankan itu menemukan prioritas yang lebih tinggi, ada yang datang, maka yang sedang dijalankan ini dihentikan. Ya, kemudian dia akan beralih untuk langsung mengerjakan yang baru datang. Kalau untuk yang non-preemptive, proses yang baru datang itu tidak diproses, tapi dimasukkan ke awal antrian karena skala prioritasnya memang tinggi. Nah, ini perbedaan dari preemptive dan non-preemptive. Nah, berikutnya konsep dasar scheduling. Konsep dasar scheduling ini yang pertama, penjadwalan proses merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Penjadwalan dilakukan untuk melakukan proses yang harus berjalan, kapan, dan selama berapa lama proses itu berjalan. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika CPU mengalami waktu idle, sistem operasi harus memilih salah satu proses untuk masuk ke dalam antrian yang akan dieksekusi. Pemilihan tersebut dilakukan oleh penjadwal jangka pendek atau penjadwal CPU. Ya, kemudian kalau kita lihat, ini ada bagan ya, jadi ini adalah CPU. Kemudian kita lihat ini ada program-program interaktif. Kemudian di sini ada penjadwal jangka pendek, di sini ada penjadwal jangka panjang dan penjadwal jangka menengah atau yang kita kenal dengan short, medium, dan long. Oke ya. Nah, kemudian di sini ada posisi ready, queue-nya, ada batch, ada suspend dan suspend block ya. Nah, nanti di sini tinggal dipilih oleh waktu CPU tadi mana yang sekiranya akan dikerjakan pada saat CPU sedang dalam kondisi idle. Nah, penjadwalan memilih proses yang ada di memori serta siap untuk dieksekusi dan mengalokasikan CPU untuk mengeksekusinya. Penjadwalan CPU mungkin akan dijalankan ketika proses dalam keadaan, ada 4 ya. Yang pertama berubah dari running ke waiting state, menunggu sifatnya, dari run ke wait. Kemudian yang kedua berubah dari running ke ready state,
Kemudian yang ketiga berubah dari waiting ke ready, atau yang keempat terminate. Ya, jadi penjadwalan CPU berjalan jika proses keadaannya 4 ini. Nah, setelah itu kita melihat ada kriteria penjadwalan, yaitu ada CPU utilization, ada throughput, ada turnaround time, ya, ada waiting time. Ini istilah-istilah yang tadi kita temukan sebelumnya. Nah, untuk CPU utilization, kita menginginkan kerja CPU sesibuk mungkin. Konsepnya, pemanfaatan CPU mempunyai jangkauan dari 0 sampai 100%. Di sistem yang sebenarnya mungkin hanya memiliki jangkauan 40 untuk pemanggilan ringan dan 90 untuk pemanggilan berat sistem. Ya. Ini untuk CPU utilization. Kemudian untuk throughput. Throughput ini merupakan pengukuran kinerja CPU di mana banyaknya proses yang diselesaikan per satuan waktu. Jika kita mempunyai beberapa proses yang sama dan memiliki beberapa algoritma penjadwalan yang berbeda, hasil kinerja bisa menjadi salah satu kriteria penilaian, di mana algoritma yang menyelesaikan proses terbanyak mungkin yang terbaik. Ini baru kemungkinan ya untuk throughput yang menyelesaikan banyak proses dalam satu waktu hitungannya. Kemudian turnaround time. Dari sudut pandang proses tertentu, kriteria yang penting adalah berapa lama untuk mengeksekusi proses tersebut. Memang lama pengeksekusian sebuah proses sangat tergantung dari hardware yang dipakai. Namun, kontribusi algoritma penjadwalan tetap ada di dalam lama waktu yang dipakai untuk menyelesaikan sebuah proses. Misal, kita memiliki sistem komputer yang identik dan proses-proses yang identik pula. Namun, kita memakai algoritma yang berbeda. Algoritma yang mampu menyelesaikan proses yang sama dengan waktu yang lebih singkat mungkin lebih baik dari algoritma yang lain. Interval waktu yang diizinkan dengan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah proses disebut turnaround time. Saya ulangi ya. Interval waktu, ya, jarak waktu yang diizinkan dengan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah proses disebut turnaround time. Nah, di sini turnaround time merupakan jumlah periode tunggu untuk dapat ke memori, menunggu di ready queue, eksekusi CPU, dan melakukan operasi I/O atau waktu yang dihabiskan dari saat program atau job mulai masuk sistem sampai proses diselesaikan sistem tersebut. Perhitungannya menggunakan rumus turnaround sama dengan waktu eksekusi ditambah waktu menunggu. Nah, ini pemahaman dari turnaround time. Berikutnya ada waiting time. Algoritma penjadwalan CPU tidak mempengaruhi waktu untuk melaksanakan proses tersebut atau I/O, karena hanya mempengaruhi jumlah waktu yang dibutuhkan proses di antrian ready. Waiting time merupakan jumlah waktu yang dibutuhkan proses di antrian ready. Nah, jadi sampai sejauh ini kita sudah mengenal beberapa istilah-istilah yang muncul pada proses penjadwalan ya. Tadi kalau kita lihat ada turnaround time, ada waiting time, ada throughput ya. Kemudian ada multiprogramming, ada multiprocessing. Ya, kalau kita lihat, kemudian di sini ada FIFO, ada SDF, ada round robin. Kemudian ada long term scheduling, medium term scheduling, ada short term scheduling, sampai dengan I/O scheduling. Nah, ini beberapa istilah yang sudah kita dapatkan pada tema pagi hari ini. Nah, berikutnya ini adalah sebuah contoh scheduling Windows ya. Jadi di sini kita bisa melihat pada komputer manajemen ya, subnya.
Kemudian kita lihat di sini, ini ada sistem tools, kemudian ada task schedule. Nanti coba dibuka ya, dicek di situ. Nah, ini kalau kita lihat overview of task schedule, statusnya ya. Nah, kemudian schedulingnya ini bisa dilihat dari actionnya. Ini ada create basic task, create task, import task, display all running, enable all task history, IT service account, view, refresh, help. Nah, ini actionnya di sebelah kanan ya. Sedangkan di sini ini identitas mengenai status dari tasknya dan overviewnya ya. Kemudian ini merupakan masternya. Jadi kita bisa cek di komputer manajemen atau lokal. Nah, ini adalah contoh gambaran proses scheduling pada Windows. Baiklah, itu yang bisa saya sampaikan pada tema pagi hari ini. Semoga bisa dipahami. Nah, untuk berikutnya, pada pagi hari ini saya tidak mengadakan kuis, sehingga nanti cukup ketikkan hadir pada kolom komentar link YouTube channel. Sekali lagi, tetap semangat, jaga kesehatan. Jika masih ada yang belum jelas, bisa ditanyakan via chatting atau melalui WA Group. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf jika mungkin dalam penyampaian materi tadi ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.